Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Sadaqallahu maulana al-'azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali dengan bertawassul kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliyaillah, khusus qaulil auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani wa masyayikhina khusus Rasul Hadrati Mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami'a masyayikhina khusus Rasul Hadrati Syekhina Abdul Karim wa Mas'ud Ja'lan Muhammad Ali Muhammad Idris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallahu yu'li darajatin fil jannah yuqana bihi wa qawluhu ta'ala. Hadrati Baina Mahatina Syaikhul Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun yusannu wa jaridatin khadra'a 'alal qabri lil ittiba'i. Ada hal yang penting, disunatkan meletakkan pelepah korma. Jadi kalau di Arab, di sini kan tidak ada, yang masih hijau di atas kuburan. Lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah. Nah, di sini sunnah yang dimaksud adalah ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini faqama faqumna ma'ahu faja'ala launuhu yatahayyaru hatta ra'adakum qamisuhu faqulna ma laka ya Rasulullah faqala amma tasma'una ma asma'u faqulna wa man dzaka ya Nabi Allah qala hadzani rajulan yu'adzabani fi quburihima 'adzaban shadida fi dambin hajin ay fi dambihima aw hajinin 'alaihima ijtinabu faqulna fa bima dzaka kana haduma la yatanazzahu min al-bawli wa kana al-akharu la yu'ti an-nasa bi lisanihi wa yamshi bainahum bin namimah fada'a bijari dataini min jara'il nahli faja'ala fi kulli qabrin wahidah qulna ya Rasulullah wal yanfa'uhu qala na'am yukhaffafu anhuma madamata rutbataini. Jadi ada hadis ini ketika Rasulullah diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, kunna namshi ma'a Rasulillah, kami pernah berjalan bersama Rasulullah atau sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famararna ala qabraini, dan kami melewati dua kuburan. Jadi ada dua kuburan yang dilewati. Faqama faqulna ma'ahu, lalu kemudian Kanjeng Nabi berdiri dan sahabat Abi Hurairah berdiri bersama Nabi. Faqulna ma'ahu, kami berdiri bersama Nabi. Wa ja'ala lahu yatahayyaru hatta ra'adakum qamisu. Tiba-tiba dadak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warnanya berubah pucat.
ya, sampai gamisnya itu gemeteran, kelihatan gemeterannya. Ya. Faqulna ma laka ya Rasulullah. Sahabat Abi Hurairah kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi kepada dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, Nabi bersabda, "Aman tasma'una ma asma'." Abi Hurairah sahabat itu, apa kau mendengar apa yang aku dengar? Nah, faqulna wa ma dzaka ya Nabi Allah. Apa itu wahai Nabi Allah? Apa itu? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara yang dimana Abi Hurairah tidak mendengarnya sampai bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Qala hadani rajulani yu'adzabani fi quburihima adzaban syadidan fi dzambil hajjin. Ini dua kuburan ini isinya dua orang yang sekarang lagi disiksa dengan siksaan yang berat hanya karena kesalahan sepele, hanya karena kesalahan kecil gitu. Lagi disiksa dengan siksaan yang berat hanya karena kesalahan kecil, ya, didambut hajinin dengan kesalahan ringan gitu. Tapi lagi disiksa dengan siksa yang berat itu yang menyebabkan Rasulullah gemeteran, ya, karena beliau mendengar apa yang sahabat Abi Hurairah tidak dengar tentang dua orang ini. Teriakannya itu kedengaran oleh Rasulullah SAW. Nah, artinya di dalam persangkaan keduanya, ya, di sini persangkaan sahabat Abu Hurairah. Menurut persangkaan si imannya dua ini maksudnya. Menyangka ini masalah sepele, masalah kecil. Gitu. Dianggapnya masalah kecil. Au hajinin alaihi ma'ijtinan, atau perkara yang enteng, ya, untuk nggak perlu dihindari. Lalu fakulna bagaimana? Penasaran sahabat Abu Hurairah. Dengan sebab apa dua orang laki-laki ini disiksa dengan siksaan yang berat, yang mereka berdua itu merasa bahwa dosanya itu kecil, dosa sepele, tapi kok siksaannya berat? Ini dosa apa? Sebab apa disiksa itu? Penasaran sahabat Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah menjawab begini, karena ahadul ma la yatanazzalu minal bauli. Yang satu, orang yang kencing gak cebok, la yatanazzalu minal baul, tidak membersihkan saat dia buang air kecil, pelorot, keluarin, seleting lagi, gak cebok. Kan merasa sepele kan? Wah, itu mah bisa sepele, cuma kencing gak cebok doang kan gitu. Ternyata dia sedang disiksa dengan siksaan yang berat itu hanya sebab dia tidak membersihkan setelah dia kencing, buang air kecil. Salahnya itu kan merasa jahat, tuh sebegitu doang gitu kan, nggak perlu taubat ini mah, nggak perlu bikin orang lain kan, itu berarti gitu. Nah, menganggap sepele itu. Wa kana al-akharu yu'min nasa bi lisanihi. Yang kedua, salahnya apa? Dia omongannya nyakitin orang. Hanya gitu doang. Ngomong sampai ucapannya menyakitkan hati orang lain. Jadi dia minta maaf itu. Hanya sebab itu. Ini masih di kuburan loh Pak, ini belum di akhir, masih di kuburan, masih di alam barzahnya. Sudah mendapatkan siksaan yang berat. Nah, wayam si bainahu bin namimah, dan bukan hanya omongannya, ucapannya yang menyakitkan orang, tetapi dia setiap kali melakukan apa? Tetapi dia juga melakukan adu domba. Bukan adu domba, ya. Nyebarin berita hoax, tidak ada sumber yang jelas, sengaja untuk mengadu domba. Ternyata kesalahannya kepada bijari datai min jaro'idin nahwi. Hanya Rasulullah minta diambilkan 2 kelepah korma yang masih basah, disuruh ambil kelepah korma dulu, ya. Kemudian waja'ala bikul likobrin wahidah, Rasul menaruhnya di setiap kuburan satu, dan kuburan yang satu lagi satu, jadi ada 2 kelepahnya, ada 2. Pokoknya ya Rasulullah wahal yang mau bertanya. Nah, Abi Hurairah nggak bertanya, kami bertanya kepada Rasulullah,
apakah seperti ini bisa bermanfaat bagi mayit? Ya. Menaruh pelepah korma di atas kuburan, apa ini ada manfaatnya? Apa ini ada manfaatnya? Olah na'am, ya. Kata Rasul, naruh pelepah korma yang masih basah di atas kuburan, ditanya apa ada manfaatnya? Kata Nabi, ya. Na'am, yukhaffafu anhuma, bisa meringankan keduanya. Ya. Mada mataro tepatnya ini, selagi kedua pelepah korma itu masih dalam keadaan basah. Nah, ini riwayat Ibnu Hibban dari Imam Abu Hurairah. Maka tidak disalahkan kalau ada mayit jenazah apa kuburan ditabur bunga selagi masih basah, sama itu. Makanya di sini dikatakan wali annahu yuhfafu anhu bi barakati tasbihiha wa qisa biha ma'utul ma'itida min turhinah bi raihanir rabbi. Nah, ini ada. Ya, kenapa dianjurkan untuk meletakkan pelepah korma? Ini di Arab Pak, di sini susah nyarinya, mencari. Ya, kita nanti ambil kiasnya saja. Ya. Kenapa disuruh untuk meletakkan korma di atas korma yang masih hijau, meletakkan korma yang masih hijau di atas kuburannya? Karena ini bisa meringankan siksa dengan berkah tasbihnya. Jadi selagi masih hijau, selagi masih belum kering, ya, itu masih membaca tasbih. Kita malah lupa baca tasbih. Tapi ternyata daun-daunan yang masih hijau itu, Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit, ada di bumi, itu bertasbih. Termasuk tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, daun-daunan itu masih bertasbih. Selagi masih hijau masih terus bertasbih. Sehingga manfaatnya bisa meringankan siksa kubur. Nah, itu riwayat itu. Maka sabiha ma'itida min turhinah bi raihanir rabbi, maka dikiaskan dengan pelepah korma tadi, ya, sesuatu yang sudah menjadi tradisi. Ma'itida itu sesuatu yang menjadi tradisi, Pak. Jadi kita jangan nyamain bunga-bunga yang ditaburkan di kuburan itu dengan keyakinan agama-agama tertentu, misalnya kayak agama Hindu, agama Buddha yang selalu dengan mediasi bunga. Bukan itu. Ini mengkiaskan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah di sana nggak ada kembang, yang ada apa? Pelepah korma. Makanya yang ditaruh di atas kuburan itu pelepah korma yang masih basah. Di sini negara tropis, banyak sekali kembang, banyak sekali dedaunan yang masih hijau. Ya, kita bisa lakukan itu, dihiaskan dengan pelepah korma. Selagi masih masih hijau, masih masih seger, itu masih membaca tasbih, membaca tasbih. Kita mah buru-buru baca tasbih. Tapi daun-daunan yang masih basah itu ternyata membaca tasbih, sehingga bisa meringankan bebannya mayit. Wa yahrumu ahdu syai'in minhuma malam yaibasa, diharamkan mengambil sesuatu dari keduanya. Dan tadi itu ar-raihan, ar-rabbi itu, dan al-jaridah. Kalau masih dalam kondisi basah ada di atas kuburan, jangan diambil. Ini yang serba salah, Pak. Kalau kita menganggap ada rumput di atas kuburan itu, cabutin. Kalau bisa jangan dicabut, Pak, dipotong aja. Potong, jangan dicabut habis sampai ke akarnya, dipotong aja kalau bisa. Tapi kalaupun masih kalaupun dicabut, biarin, jangan diambil, biarin aja sampai kering di situ. Nanti ngambilnya kalau sudah kering, ya, karena ada manfaatnya. Malah hukumnya haram ini, wajah ahdu syai'in minhum haram malah, ya, hukumnya malah haram. Bilal jahit al-qadra wa nahwi raihan rabbi wa tuhiruhu annahu
yahrumu dzalika mutlaqan ala malihi aw ghairihi. Jadi baik itu pemiliknya, kuburannya itu milik pribadi Pak, ataupun orang lain atau kuburan orang lain misalnya, atau misalnya itu kuburan tempat dikuburkan keluarganya ataupun orang lain, sebaiknya jangan dicabutin. Itu termasuk rumput itu, kalau bisa dipotong aja Pak. Kalau mau dicabut, taruh di situ, ya, taruh di kuburan, jangan di nanti kalau sudah kering baru disapu dibakar. Karena kalau selagi masih basah itu membacakan tasbih. Ya, yang jangan itu seolah-olah nabur bunga itu ya, ini sekedar nabur bunga, padahal ada manfaatnya. Itu nabur bunga itu ada manfaatnya. Ya, kalau nggak ada bunga apa saja yang penting daun-daun yang masih basah nggak apa-apa. Karena tujuannya itu, ya, selagi masih ada maka dia akan membacakan tasbih. Nah, kalau kita sih di sini, alhamdulillah, apa aja numbuh ya Pak. Kalau di sana kan pada pasir, apa yang bisa numbuh? Makanya ditaruhnya pelepah korma karena nggak bisa numbuh. Kadang-kadang yang digali itu isinya batu. Makanya ambillah. Nah, kalau kita manfaat yang ada di sekitar masih banyak. Kalau perlu ditanam yang bisa numbuh. Ya. Jadi ini haram secara mutlak. Tapi nihayatan wa yaqtani ala ghairi malihi abduhu min abduhu man alal qabri. Qabla yabisihi. Fa qulida dzalika bi ghairi malihi. Wa fasala Ibnu Qasim baina ayyakuna qalilan ka hawqa mawsuqin aw mawsiqaini wa la yajuzu limalihi anduhu li ta'alluq haqqil majdihi. Jadi di sini kenapa tidak boleh mengambilnya? Karena itu merupakan haknya mayit. Jadi keharamannya di sana. Kenapa? Dedaunan yang masih basah, pohon-pohon yang masih basah, yang masih numbuh itu tidak boleh diambil. Karena itu haknya mayit. Kenapa masih haknya mayit? Karena membaca tasbih ini, bahwa daun-daunan yang masih basah itu membacakan tasbih. Malam jai basah selagi masih basah. Lima fi ahdil ula min tafmiti haqqil majidil ma'thuri anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam pengambilan yang pertama itu kaitannya dengan min tafmiti haqqil majid, mengurangi atau mengambil bagiannya majid yang ada dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diambil berarti mengambil haknya mayit Pak. Kenapa? Karena nasnya jelas Rasulullah SAW menaruh batang pelepah korma itu tujuannya apa? Ketika ditanya oleh sahabat Abi Hurairah, tujuannya pelepah korma itu meringankan siksa kubur. Jadi kalau di sini dikiaskan dengan daun-daunan, daun-daunan apa saja, kalau masih basah jangan diambil. Kalau masih basah ada di bagian atas kuburan ini, kok kondisinya masih basah, jangan diambil. Kalau kita bersihkan misalnya dipotong, ya biarin yang masih basah, biarin di situ aja dulu Pak. Nanti kalau sudah kering baru disingkirkan. Gitu. Jangan masih basah diambil. Haram hukumnya malu ini. Karena ini termasuk mengambil haknya mayit. Ini kita kadang-kadang kan kalau kuburan bawa pacul sama sapu ya, pacul sama sapu, kalau bersih sampai bersih-bersihnya. Nah mestinya ya nih Pak,
sampai kering, baru nanti kita bersihkan. Istilahnya begitu. Karena selagi masih basah, itu masih ada haknya mayit. Motong, masalah motong sih silahkan aja. Ini kan yang masih ada di atas kuburannya itu. Ya. Selagi masih basah, maka ada haknya mayit di situ. Wabitani yaitu mintakwid hakil mayyiti birtiyahil malaikatin nazirina bidzalik. Qalahu syaikhona abana hajarin wasiyati. Nah, ini dalam penjelasan yang kedua ya. Ini kenapa hukumnya haram? Karena mintakwid hakil mayyit, mengurangi atau menghilangkan haknya mayit. Yang kedua ini kan tadi apa? Bunga-bungaan ya. Bunga-bungaan. Kalau yang pertama kan berarti daun-daunan yang tidak beraroma wangi, ya. Kalau bunga-bungaan ada aroma wanginya, ya. Nah, yang kedua ini alasannya kenapa tidak boleh diambil bunga-bunga yang ditaburkan di atas kuburan. Kenapa nggak boleh diambil? Ini sama karena ini haknya mayit juga. Dengan aromanya yang wangi itu, malaikat turun di tempat-tempat yang ada aroma wanginya. Turun. Ini kan berarti haknya mayit. Nah, haknya mayit ini yang nggak boleh diambil. Ya. Jadi kalau sudah ditebarin, ya jangan sampai curang. Jualan kembangnya dari mana? Ngambilin dari atas kuburan. Ditungguin lagi, dijual lagi. Nggak boleh, itu mengambilnya hukumnya haram. Jadi dikatakan oleh Syekhona Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Ziyad. Wa kuriha bina'un lahu ail qabri au alaihi li sihhatin nahi anhu bila hajatin. Dimakruhkan membangun kuburan, dibangun atau di atas kuburan. Karena di sini ada larangan, ya, karena sahnya larangan pembangunan kuburan itu dari Rasulullah SAW bila hajatin, ketika tidak ada hajat, bila hajatin ketika ada hajat. Jadi kalau binaun lahu ay fi batinil ardi, yang dimaksud dibangun itu bisa jadi yang dibangun itu di bagian bawahnya. Habis digali lah, pasang mebel atau pasang bata yang rapi kayak orang itu, terus dilepak di semen, dipasang keramik yang nyamanan dikit gitu. Jadi kuburannya dibangun misalnya di semen, pasang keramik di dalamnya ya. Kasih AC, pasang keramik, nggak boleh, makruh punya. Alaihi atau di atasnya, Ini karena ada larangan bila hajatil, ya ketika tidak ada hajat. Wa kharaja bihi ma idza kanat hajatan fala yukrahu. Kamu kenapsin, ya. Kecuali kalau memang ada hajat. Seperti khawatir digali, ya. Khawatir digali, kira bukan palsu, gitu. Khawatir digali, maka dibangun boleh. Wa mahalu karahatil binai alaihi bimusabbalatin wa hiya ma i'tada ahlul bilad dafna fiha. Urifa asluha au musabaluha amla au mauqufatan haruma wa hudima wujuban. Nah ini hukum makruh itu kalau memang kuburannya kuburan pribadi, dikubur di tanah sendiri, itu makruh, ya. Itu makruh. Kalau dibangunnya di tanah sendiri itu makruh. Nah masalahnya kan kuburannya kuburan umum, Pak. Bukan milik
sendiri, ataupun kuburannya barang wakafan. Ada orang mewakafkan tanahnya untuk kuburan. Nah, tidak kan dimiliki. Kalau memang itu milik sendiri, hukumnya makruh. Wa ikana bina unafsil kubri biwali hajatin. Kalau ada orang membangun di atas kuburan dengan tanpa ada kebutuhan, tidak ada urgensinya, tidak khawatir digali, tidak khawatir kena banjir, kena erosi, tidak khawatir digali oleh binatang buas. Tidak ada seperti itu. Dimamar orang yang mubatin alaihi, atau dipasang kubahnya di atas kuburan. Bimusabbalatin wahya ma'itada ahlul bilad dafnafiha, dengan sesuatu yang telah disiapkan, kata kubah yang memang sudah disiapkan, yaitu sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh penduduk situ, ya, mengubur di bawah kubah yang sudah dipersiapkan. Urifa asluha, yang diketahui asalnya, au musabbiluha, atau orang yang mempersiapkan, aula atau tidak, au mauqufatin, atau tanahnya tanah yang diwakafkan, maka haram hukumnya membangun di atas kuburan, ya. Wa hudima wujuban, dan wajib dirobohkan. Ini kalau tidak ada hajat tertentu, ya. Nah, ini kita kalau melihat kuburan kita ini, jadi semuanya mewah-mewah malah Pak, ya. Beli itunya yang mahal-mahal. Jadi ada yang memang sudah dipersiapkan Pak, atasnya dipakai payung, dikasih kubah, bawahnya dipersiapkan untuk kuburan, dan itu sudah, baik itu diketahui ataupun tidak, siapa yang memasang atau tidak, itu haram hukumnya menguburkan di tempat-tempat yang dimana ada bangunannya. Nah, tapi ini kuburan-kuburan umum Pak, ya. Kalau kita melihat ada kuburan-kuburan misalnya orang khusus yang memang dijadikan sebagai punjer, ya, karena dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah, waliullah, itu nggak ada masalah. Kalau memang ada makam-makam tertentu yang memang dia makam ulama, makam guru, ya, makam orang-orang soleh, tidak ada masalah. Alasannya macam ini. Li'annahu yata'abbadu ba'dal himamil mayyit fa fihi tadyiqun 'alal muslimina bima la gharada fihi. Kenapa ini enggak dibolehkan? Alasannya karena ini menjadi kuburan permanen. Menjadi kuburan permanen setelah orangnya itu hancur. Ya. Setelah orangnya hancur, kalau digali pun misalnya sudah tidak ada tulang-tulangnya sama sekali, sudah habis. Setelah orangnya hancur. Nah, karena kalau misalnya dibangun itu, ini menjadikan tadyiqun 'alal muslimina, menyempitkan bagi orang-orang Islam yang akan dikuburkan di situ. Nah, kalau sudah dikotakin pakai semen, pakai gitu. Di tempat sendiri, tempat umum loh. Kalau tempat sendiri nggak ada masalah, tempat umum. Ini kan kalau ada orang mau ngubur di tempat itu sudah nggak bisa. Padahal di dalam itu kerangkanya itu sudah nggak ada. Gitu. Kerangkanya sudah habis, bisa. Tidak ada apa-apa. Nah, ini yang seperti ini sehingga mengambil hak orang lain. Ini termasuk takyibun al muslimin bima la gharar fihi, yang tidak ada manfaatnya.
tidak ada tujuan yang baik. Tanbihun faida hudima turaddul hijaratu al-mukhrajatu ila ahliha in urifu aw yuhla bainahuma wa illa famalun dha'iqun wa hukmuhu ma'rufun. Nah, bagaimana ketika dibongkar? Ketika dibongkar maka batu-batunya, keramiknya itu diserahkan kembali ya pada orang yang membangunnya atau yang punya. Wah, ini sudah menyempitkan, padahal sebelahnya masih mungkin bisa digali, ditimbun. Kalau di sini kan masih bisa ya, asal bisa izin sama keluarganya ditimbun di atasnya. Itu harus ada yang dibongkar, bongkar aja. Asalkan nanti keramiknya kembalikan kepada yang punya. Nah, pasti yang punya bilang pakai lagi. Kalau enggak ganti. Ini urifu kalau dikenal, diketahui, kalau enggak ya ayyuhla bainahuma ya, terus ditumpuk di antara keduanya. Wa illa famalud dha'iqun wa hukmuhu ma'rufun. Nah, kalau memang tidak ada pemiliknya, maka berarti itu sebagai harta yang tersia-siakan. Ini sudah jelas hukumnya kalau sudah tersia-siakan. Ya, dimanfaatkan untuk apa? Untuk yang lain pun boleh diambil, boleh. Karena apa? Harta yang tersia-sia. Misalnya pemiliknya nggak ada, dibuat apa? Bongkar. Silakan yang mau ambil manfaat atau digunakan untuk kemaslahatan umum. Ya. Kama qala ba'du ashabina wa qala syekhuna az-Zamzami idza bariya al-mayyitu wa a'rada warathatuhu bi anil hijarati jaza damnu ma'a baqaiha. Ketika mayitnya telah rusak, telah hancur ya, kemudian ahli warisnya itu sudah tidak lagi peduli dengan batu-batu ataupun keramik ataupun bangunan yang ada di atas kuburan, maka boleh dikuburkan mayit yang lain beserta dengan masih tetapnya bangunan di atasnya. Kuburan di Budi Dharma ini orangnya sudah nggak jelas, ahli warisnya nggak pernah peduli, nggak pernah nengokin, udah masa bodoh lah pokoknya, sudah nggak ada lagi, ditelusuri pun keluarganya sudah nggak ada. Maka kan ini menjadi kuburan tersia-sia. Tapi ketika mau digali, di atasnya ada ini apa sih namanya? Namanya kan ada tempat kayak keramiknya lah, apa sih namanya yang dipasang di kuburan? Maisan kan patokannya ya. Nah, jadi kalau digali tengahnya kemudian dibuat kubur, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, dengan masih tetap ada maisannya. Gali tengahnya, kubur di sini, nggak ada masalah ya. Apalagi kalau yang ditumpuk itu keluarganya, kan kemarin sudah kita bahas ya. Baik, Allah akan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa fir 'alaina rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.